Oke, selamat malam teman-teman Vespa skuteris di seluruh Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu dari tim UKP Kepresidenan, Ibu Zita Anjaini. Yeay, halo Mas Rahmat Asuro. Halo, oke Bu. Gimana sih setelah datang ke Jogja, apa sih yang perasaan Ibu yang ini? Tadi kita kan baru riding bareng kan, sama komunitas 60S. 60S itu apa artinya? 60S itu apa ya? Istilahnya itu Vespa yang menandakan di tahun produksinya tahun 1960 sampai 1966. Dan itu ada kriteria khususnya. Oh, jadi komunitas 60S itu diseleksi juga dong Vespanya? Iya, betul. Jadi kan tipe-tipenya kan ada yang sprint, super. Nah, ini kebetulan kan yang seri-seri VBB yang Vespanya memang bentuk-bentuk bulat. Yang bulat tadi ya? Yang bulat tadi ya. Nah, itu kita juga sudah banyak juga chapter-chapternya Bu. Gimana sih kesan-kesannya itu? Kita diceritain dong, diajak riding sama teman-teman. Jadi tadi kita kan habis riding bareng. Jadi saya tuh kalau ke Jogja, memori saya di Jogja tuh sedikit banget memori Jogja malam hari. Kebanyakan tuh kan kegiatan-kegiatan saya pulang pergi ya. Yeah. Jadi biasanya ke titik kemacetan, misalnya daerah Malioboro. Jadi ngeliatnya Malioboro pas siang hari. Terus juga minim kuliner. Jadi nggak begitu yang berkesan. Ada satu memori masa kecil saya, waktu itu saya ke alun-alun yang tadi saya cerita tuh. Alun-alun Kidul. Nah, alun-alun Kidul saya pernah naik becak yang ada sound systemnya di situ. Waktu dulu kecil. Nah, tadi akhirnya setelah sekian lama balik lagi lah ke kota Jogja riding bersama teman-teman 60S. Itu sih menurut saya sih ke tempat-tempat yang belum pernah saya datangin semua sih. Kayak tadi ada Benteng Keraton. Itu bagus banget, estetik banget. Terus kita ngelewatin juga bukan Malioboro tapi jalan yang ramai tadi apa ya? Daerah Jembatan Lempuyangan. Ya, jembatan. Yang kita naik. Iya. Flyover itu ya. Flyover itu sama yang rame, yang kayak Malioboro tapi dia bukan Malioboro. Ya aku bilang kok mirip sih Malioboro gitu. Jadi sebenarnya itu kan sumbu filosofinya Jogja juga Bu. Dari Tugu, Jalan Mangkubumi itu ada filosofinya semuanya. Mangkubumi, terus Malioboro, Keraton, sampai ke alun-alun itu bagus banget sumbu sih. filosofi. Dan sebenarnya tadi mau kita lewatkan ke Malioboro itu, cuman udah tutup ya. Ketutup jam 5 steril di situ. Banyak nih teman-teman yang penggila Vespa atau masih pada bingung terkait Indonesia Unlock itu seperti apa sih? Karena masih asing sih. Dari kita pun juga masih asing. Iya. Gitu. Jadi kalau UKP Pariwisata itu kita memang mendapatkan mandat dari Bapak Presiden untuk bergerak di bidang pariwisata, tapi sedikit kebalikan dari kementerian sih. Gerakan kita tuh mulainya dari bawah ke atas. Jadi makanya banyak kolaborasi sama komunitas, banyak juga gerak sama Mapala, BEM, banyak dengan influencer, anak-anak muda konten kreator. Jadi Unlock Indonesia itu gerakan untuk pariwisata Indonesia yang bergeraknya dari grassroots, dari bawah, untuk bersama-sama memajukan pariwisata bersama dengan pemerintah. Kenapa? Karena kita di UKP Pariwisata kita percaya namanya Hexahelix. Hexahelix itu gerakan yang geraknya tuh bersama. Kalau kita ibaratin mungkin kayak baling-balingnya helikopter gitu. Baling-baling helikopter kan satu gerak semua gerak ya. Kalau satu nggak gerak ya mau yang lain sehat juga tetap aja nggak bisa terbang. Nah, kita di UKP itu percaya kalau kita mau bawa pariwisata Indonesia lebih baik dan lebih tinggi lagi, kita harus gerak bersama. Hexahelix, ada pemerintah, ya pemerintah dalamnya ada kementerian, ada UKP, teman-teman komunitas, akademisi, lalu ada swasta, brand lokal, ada juga influencer, macam-macam. Jadi kita nih harus gerak bersama untuk bisa memajukan pariwisata Indonesia. Itu sih makanya melalui Gerakan Indonesia kita mulai ajak anak-anak muda Indonesia untuk cerita. Keren itu. Untuk cerita tentang keindahan Indonesia. Karena dari cerita itulah orang akan cinta. Kalau udah cinta kan pasti mengunjungi, menjaga, merawat dan juga melestarikan. Saya dari tadi berpikir, kenapa kok kayak
60S Jogja itu ketemu sama induknya. Saya tuh berpikirnya seperti itu. Karena selama berdirinya 60S itu bergerak di bidang sosial dan memajukan pariwisata di daerah setempat. Karena kita mempunyai visi dan misi itu, ketika kita berkunjung di suatu tempat, harapannya itu ini kita munculkan, terus supaya harapannya itu masyarakat setempat itu juga bisa akan merasakan. Contohnya kemarin itu 60S Yogyakarta itu mengadakan jambore pertama Vespa 60-an. Kebetulan kita itu juga Vespa 60-an? Iya, kebetulan kita juga mother chapter di seluruh cabang, jadi foundernya ada di sini. Oh gitu, mother chapter? Mother chapternya, ya. Sekarang udah ada berapa chapter? Ada kurang lebih 32-an. Oh banyak ya? Ya, salah satunya kemarin di Kupang. Kalau misal kita kenal di Kupang. Kupang? Ya. Ada sampai Kupang? Ya. Wow. Yang paling jauh di Sulawesi Utara. Itu Manado. Manado. Nah, terus kemudian apa sih yang dapat kita berikan? Kita visi misi kita itu ketika kita mengadakan acara di sana kan otomatis dari Kalimantan, dari Sumatera, dari mana-mana itu pada hadir di sana. Tuh. Ya. Datang mereka. Datang ya, benar ke Jogja. Iya. Kita memperkenalkan di sana ada budaya. Di sana ada makanan khas, Kulon Progo itu seperti apa. Terus tempat-tempat wisata, ternyata dari situ adalah kebijakan-kebijakan yang baru yang istilahnya bisa menumbuhkan ekonomi daerah sana. Makanya ketika kita di sana melakukan bakti sosial pun juga kita ke sana pun masih wah Mas lama gak kesini, ini gini ya kayak gitu. Nah harapan saya kita bisa istilahnya berkolaborasi dengan chapter-chapter yang lain, entah itu mau kunjungan kemana, baik ke luar pulau atau dalam pulau Jawa, nanti bisalah dikomunikasikan, nanti ada teman-teman di sana juga siap mendampingi lah, ikut meramaikan. Makanya kan aku tadi kan sempat tanya tuh ke teman-teman dari komunitas 60S kan, kayak kenapa hanya Vespa tahun 60-an kan? Karena mau melestarikan kan. Kok kayak sekarang kan di zaman motor tuh udah ada motor listrik, motor macam-macam kan. Tapi kenapa mau melestarikan motor Vespa tahun 60? Ya karena kita cinta sama Vespa. Nah, itu yang aku pengen bangun juga sih untuk pariwisata Indonesia. Kalau kita cinta sama pariwisata Indonesia, kita bukan hanya datang, kita pasti akan mengunjungi, merawat, menjaga, melestarikan. Saya sampai merinding itu. Makanya serius merinding. Cuman beda aja. Karena saya sedikit spill Ibu juga di sosmednya Ibu. Sebenarnya hobi kita itu hampir sama. Saya dulu pernah juga naik gunung, gunung juga. Anak gunung juga. Ya. Pernah naik gunung apa yang terakhir? Ya? Yang terakhir gunung apa? Saya punya nadar pada waktu itu ketika saya sudah naik Merapi. Gunung Merapi di sini. Saya sudah berhenti, memutuskan untuk berhenti. Ternyata nggak cuma naik, saya pun 2015 pun saya pernah sampai ke kawah juga, di dalamnya, karena saya juga komunitas SAR juga. Gitu. Ikut relawan di situ, dan ketika di situ sempat ada jenazah yang masuk ke kawah dan kita harus evakuasi. Di situ, dan salah satunya timnya adalah saya. Nah, ngelihat wah snorkeling, wah seru ini. Kegiatan itu cuma jalan-jalan ini enak banget ini. Nah, makanya dengan cocok banget sih anak-anak Vespa itu. Saya ngelihat itu, ngerasain sering turun ke sana ke sini. Tujuannya tulus, cuman ini ada tempat wisata keren, datengin yuk gitu kan. Keren banget, indah banget gitu kan. Iya, yang jadi kendala itu kadang ini mau dibikin apa nih? Iya. Mengarahkan untuk masyarakat setempat itu mau dibikin apa nih? Itu kadang ini. Mungkin dari itu nanti bisa sih ngasih masukan-masukan ke teman-teman komunitas, baik mau anak Vespa, mau anak gunung, itu keren juga sih. Dan lain-lain. Intinya sebenarnya melalui hobi masing-masing, kita bisa banget loh untuk mendukung mengembangkan pariwisata Indonesia, tapi lewat hobi masing-masing. Kayak Mas Rahmat kan hobinya Vespa, aku kan hobinya ada naik gunung, ada free diving. Sama-sama cinta kan sama hobinya kan. Itulah modal utama untuk memajukan pariwisata Indonesia sebenarnya. Untuk teman-teman seluruh Indonesia, terutama khususnya 60S Indonesia, apa sih pesan-pesan buat teman-teman di sana? Pesan-pesan buat teman-teman komunitas 60S Vespa, dimanapun chapter kalian berada, saya sih salut sih sama kalian, karena secara nggak langsung dengan kalian cinta sama Vespa kalian melestarikan Vespa tahun 60-an ini, kalian tuh sekalian juga keliling ke tempat-tempat
pariwisata yang ada di Indonesia. Dan saya cuma mau bilang sih, saya terima kasih sih buat teman-teman Vespa. Mungkin kalian nggak sadar, tapi kalian salah satu bagian yang melestarikan dan juga mempromosikan pariwisata Indonesia. Thank you so much. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu dan tim sudah melakukan kunjungan ke Yogyakarta dan mengenalkan apa sih Unlock Indonesia itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan harapan kita ke depan, yaitu tadi kita dapat berkolaborasi untuk mewujudkan harapan-harapan Ibu, dan kita semua tujuannya cuma membuat masyarakat setempat itu bisa Lebih sejahtera. betul ya. Oke, mungkin itu aja Bu, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua di podcast Dadaan 60S ini ya. Jadi tidak ada direncanakan apa-apa atau ditodong begini. Pas kebetulan sama pakarnya pariwisata. Jadi teman-teman komunitas Vespa di seluruh Indonesia, jangan khawatir kalau bingung mau cari solusi atau cari apapun itu terkait pariwisata, supporting, insya Allah Bu Zita ini siap memberikan support full. Oke, 60S Yogyakarta, bervespa Bersaudara.